Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbin di sini. One Piece walaupun punya visual yang ceria dan dipenuhi komedi-komedi yang menurut gue lucu banget, gak jarang One Piece memiliki momen-momen kelam, penuh emosi, ketegangan, dan tentu aja kekejaman. Nah, di video kali ini gue akan bahas beberapa momen paling dark yang ada di One Piece. Kalian komen juga ya, apa momen paling dark di One Piece menurut kalian? Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Momen dark pertama kita mulai dari keluarga yang punya salah satu momen paling menyedihkan di One Piece, Kuma. Setelah keluarga Kuma ditangkap oleh pemerintah karena memiliki ras Buccaneer, Kuma beserta ayah dan ibunya dipaksa menjadi budak Celestial Dragon. Nah, salah satu momen paling dark di keluarga Kuma adalah ketika ayahnya Kuma di depan matanya hanya karena terlalu berisik. Kalian bisa bayangin gak betapa syoknya Kuma melihat ayahnya sendiri mati di depan matanya. Oke, masih berhubungan dengan Kuma, kita lanjut ke orang kesayangannya, Genie. Salah satu momen paling dark yang melibatkan Genie adalah ketika dia diculik oleh Celestial Dragon. Genie hingga memiliki anak dan dijadikan subjek eksperimen oleh Saturn hingga terkena penyakit dan akhirnya meninggal. Momen yang makin menyayat hati pembaca adalah ketika Kuma dengan sangat tulus membesarkan dan memperjuangkan hidup Bonnie, anaknya Genie, bahkan hingga harus mengorbankan nyawanya sendiri. Oke, nyambung sedikit ke Celestial Dragon yang sering sekali kita lihat melakukan tindakan gak bermoral ke masyarakat biasa. Nah, salah satu momen dark yang paling gue inget adalah ketika Celestial Dragon memaksa para budak untuk menggerakkan eskalator yang ada di Merijoa. Pertama kali melihat momen ini, jujur gue cukup shock karena gak nyangka aja teknologi yang ada di Merijoa bukan digerakkan oleh mesin, melainkan digerakkan oleh para budak yang disiksa. Oke, lanjut ke momen dark selanjutnya, yaitu backstory Law. Selain Kuma, menurut gue Law memiliki salah satu backstory yang paling menyedihkan karena dipenuhi banyak banget momen dark. Oke, kita bahas satu-satu ya. Law bersama keluarganya tinggal di negara bernama Flevens, dikenal sebagai kota putih karena penduduk di sana menambang material bernama Amberlead. Nah, ternyata material tersebut berbahaya, menyebabkan hampir seluruh penduduk kota terkena penyakit Amberlead Syndrome. Singkat cerita, seluruh penduduk yang ada di negara Flevens dibasmi oleh negara-negara tetangga karena beranggapan penyakit tersebut dapat menular. Padahal kenyataannya enggak sama sekali. Pemerintah dunia yang mengetahui hal tersebut justru lebih memilih diam. Mereka tidak berusaha mencoba meluruskannya. Nah, salah satu momen dark pada backstory Law adalah ketika Law melihat orang tua dan adiknya meninggal di hadapannya. Law yang saat itu sedang memeriksa kondisi adiknya, tiba-tiba mendengar suara pembasmi yang masuk ke rumah sakit tempat Law berada. Law yang berniat menyelamatkan adiknya memintanya untuk bersembunyi di lemari hingga Law datang kembali. Pada saat Law keluar dari kamar adiknya, Law mendapati orang tuanya sudah dibunuh oleh para pembasmi. Ketika sedang menangisi kematian kedua orang tuanya, suara Law terdengar oleh para pembasmi, memaksa Law untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Nah, ini dia momen paling dark terjadi. Nggak lama setelah itu, Law melihat rumah sakit tersebut dibakar dengan kondisi adiknya masih di dalam lemari menunggu Law kembali. Oke, dari backstory Law kita coba loncat ke Wano. Arc Wano sebenarnya memiliki banyak banget momen-momen dark, tapi momen dark yang paling gue ingat ada dua. Pertama, ada orang tua yang sedang berusaha anaknya sendiri. Tujuannya adalah untuk membebaskannya dari kehidupan yang kejam dari pemerintahan Kaido dan Orochi. Kedua adalah momen di mana efek buah smile pertama kali dijelaskan. Penduduk di Wano yang saat itu menderita kelaparan terpaksa memakan buah smile yang reject. Efeknya mereka tidak bisa mengekspresikan emosi negatif seperti menangis. Nah, salah satu momen yang bikin gua geleng-geleng kepala adalah ketika Yasu meninggal
meninggal di hadapan banyak penduduk Wano termasuk anak angkatnya Toko. Di saat momen menyedihkan tersebut, seluruh penduduk Wano yang menyaksikan kematian Yasu hanya bisa tertawa karena efek buah smile. Momen ini jadi salah satu momen ketawa paling menyakitkan yang ada di One Piece. Nah, ngomong-ngomong soal ketawa paling menyakitkan, tragedi Buster Call Ohara juga memilikinya. Setelah Pulau Ohara habis dimusnahkan, Robin yang saat itu sedang melarikan diri dengan sebuah kapal sendirian tiba-tiba teringat dengan perkataan Saul. Ketawa adalah kunci kebahagiaan. Jika sedang mengalami masa-masa sulit, tertawalah. Karena mengingat momen tersebut, seketika Robin berusaha tertawa di depan Pulau Ohara yang terbakar sendirian, ditambah kondisi seluruh orang-orang yang dia sayang habis dimusnahkan. Oke, lanjut, masih berhubungan dengan kehilangan orang yang disayang. Momen dark selanjutnya adalah ketika Kiros kehilangan istrinya. Hal yang membuat momen ini makin menyedihkan adalah ketika Kiros tidak bisa merasakan kehangatan tubuh istrinya yang sedang sekarat. Hal ini dikarenakan Kiros diubah menjadi mainan oleh Sugar. Gak berhenti sampai situ, karena diubah menjadi mainan, istri Kiros tidak bisa mengingat keberadaan suaminya di saat-saat terakhirnya. Coba kalian bisa bayangin gak? Di masa-masa yang sangat sulit, ditinggal oleh orang yang kalian sayang dan orang tersebut sama sekali tidak mengingat kalian di saat-saat terakhir sebelum meninggal. Jadi kesimpulannya, bocil ini emang sialan banget. Oke, lanjut, kalau kita ngomongin momen dark, momen Linlin aka Big Mom memakan teman-temannya sendiri gak mungkin gue lewatkan. Pada saat Carmel dan anak-anak yang lain sedang merayakan ulang tahun ke-6 Linlin dengan pesta teh dan krokombush, Linlin yang sangat bersemangat menangis bahagia sambil melahap semua makanan itu. Ketika dia selesai makan, dia menyadari bahwa Carmel dan semua teman-temannya telah menghilang, hanya menyisakan sisa-sisa pakaiannya saja. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit di manga ataupun di anime, kita semua paham bahwa Linlin tidak sengaja memakan seluruh teman-temannya termasuk Carmel. Oleh sebab itu, Linlin mendapatkan kekuatan buah iblis milik Carmel, Soru Sorunomi. Nah, sebenarnya selain momen Linlin, Carmel kalau kalian ingat-ingat juga brengsek. Dia pura-pura tulus mengurus anak-anak yang terbuang, padahal anak-anak tersebut akan dijual ke pemerintah dunia. Oke, lanjut ke momen Zeff dan Sanji yang mirip dengan momen Big Mom. Singkat cerita, ketika Zeff menemukan Sanji di sebuah pulau, tiba-tiba Sanji tersapu oleh badai yang sangat kuat hingga tenggelam ke laut dalam. Tanpa berpikir panjang, Zeff melompat dan menyelamatkan Sanji. Setelah itu, di waktu yang sama, gelombang tersebut juga menghancurkan dan menenggelamkan kapalnya. Setelah badai mereda, Zeff dan Sanji terdampar di sebuah pulau kecil berbatu yang tidak memiliki kehidupan. Saat itu, Zeff berhasil menyelamatkan 2 karung. Zeff berbohong kepada Sanji, mengatakan bahwa 2 karung tersebut berisi makanan. Padahal nyatanya hanya karung yang diberikan kepada Sanji yang berisi makanan. Zeff rela berbohong hanya untuk memastikan Sanji memiliki makanan yang cukup hingga berhasil mendapatkan pertolongan. Alhasil, untuk bertahan hidup, Zeff kakinya sendiri dan memakannya. Sumpah, gue kaget banget pertama kali baca ini. Oke, momen terakhir akan gue tutup dengan momen nyanyian Rubber Pirates. Singkat cerita, ketika nasib Rubber Pirates sekarat karena diserang oleh bajak laut musuh di Florian Triangle, Brook meminta para kru yang sekarat memainkan lagu Bing Shakes untuk direkam agar Labun bisa mendengarkannya.